Halo guys, welcome to my video. Di sini saya akan mengerjakan tugas video tentang analisis real, yang dimana saya akan membahas tentang definisi 4.3.1. Nama saya Silva Syahbina, kelas PM 4 SD22. Selamat menyaksikan. Sebelum kita masukin pembahasan tentang 4.3.1, di sini kita akan membahas dulu tentang apa sih yang dimaksud dengan limit sepihak, karena limit sepihak itu berhubungan dengan definisi 4.3.1. Oke, baiklah, mari kita membahasnya. Hai, dalam kalkulus kita belajar tentang limit, ya kan? Tapi bukan sembarang limit. Kadang kita hanya mendekati titik dari satu sisi saja. Itulah yang disebutkan limit sepihak. Kalau dari kiri, namanya limit kiri. Kalau dari kanan, itu namanya limit kanan. Dan kalau dua-duanya sama, barulah kita bilang limit itu ada. Yuk, mari kita lihat lebih lanjut di 4.3.1. Sebelum kita membahasnya secara rinci, kita lihat gambarnya terlebih dahulu. Nah, kita lihat dulu ya pada gambar di 4.3.1. Fungsi yang tidak memiliki nilai limit di titik C dari dua pihak. Pada gambar 4.3.1, tampak bahwa ketika X mendekati C dari kiri, maka Fx mendekati L. Sedangkan ketika X mendekati C dari kanan, maka Fx mendekati M. Karena Fx-nya tidak mendekati nilai yang sama ketika X mendekati C dari kedua sisi, maka dapat dikatakan bahwa Fx tidak memiliki limit ketika X mendekati C. Oke, baiklah, kita masuk ke 4.3.1 tentang definisi limit sepihak. Yang dimana definisi limit sepihak itu misalkan A himpunan A yang merupakan elemen bilangan real dan fungsi F memetakan fungsi A ke himpunan bilangan real. Maka ada dua definisinya di sini ya. Yang pertama, jika C elemen bilangan real adalah suatu titik klaster dari himpunan A, iris himpunan yang menunjukkan tak hingga, maka terdapat X yang juga merupakan elemen himpunan A, yang dimana X ini lebih besar dari C. Maka dapat dikatakan bahwa L elemen bilangan real adalah limit kanan F di C, dan dapat ditulis seperti yang rumus ini: limit X menuju C positif dari fungsi Fx sama dengan L, atau bisa dituliskan juga dengan limit X menuju C positif dari fungsi F sama dengan L. Jika diberikan sebarang lebih besar dari 0, akan terdapat sebuah delta yang sama dengan jika delta dikalikan dengan epsilon, maka akan lebih besar dari 0. Sedemikian sehingga untuk setiap X elemen himpunan A dengan X kurang C kurang dari delta dan lebih dari 0, maka nilai mutlak F buka kurung X kurang L kurang dari epsilon. Definisi yang kedua tentang limit kiri, jika C elemen himpunan bilangan real adalah suatu titik klaster dari himpunan A iris yang dalam kurung min tak hingga, C, maka terdapat X elemen A yang dimana X lebih kecil dari C. Maka dapat dikatakan bahwa L elemen bilangan real adalah limit kiri F di C, dan dapat dituliskan menjadi limit X menuju C negatif dari fungsi Fx sama dengan L, atau dapat ditulis juga dengan limit X menuju C negatif F sama dengan L. Jika untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, maka terdapat sebuah delta yang sama dengan jika delta dikalikan dengan epsilon, maka akan lebih besar dari 0. Sedemikian sehingga untuk semua X elemen himpunan A, di mana C kurang X kurang dari delta dan lebih dari 0,
maka nilai mutlak fx kurang L kurang dari epsilon. Ini ada contohnya yang dimana contoh tersebut diketahui fungsi fx sama dengan 2x tambah 1 jika x lebih kecil 3, x pangkat 2 jika lebih besar sama dengan 3. Maka jawabannya yang pertama kita cari limit positifnya dulu, yang dimana limit positifnya x menuju 3 positif, fx sama dengan berarti 3 pangkat 2 sama dengan 9. Yang kedua kita masuk ke limit negatifnya, yang dimana limit x menuju 3 min fx sama dengan 2 buka kurung 3 ditambah 1, jadi sama dengan 7. Jadi kesimpulannya adalah kalau limit kiri dan kanan sama, maka limit x menuju c fx sama dengan L. Kalau berbeda, limit di c tidak ada. Sekianlah video dari saya. Thanks for watching. Bye bye, see you.